Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Project D. Ini adalah meja konsultasi dan saya adalah dokternya Project D. Siapa nama saya? Ya nanti teman-teman aja yang kasih nama. Oke, jangan nama asli ya kalau teman-temannya udah tahu. Oke teman-teman, mungkin di video yang kemarin kita sudah bahas mengenai apa itu GERD ya. Dan ternyata kalau saya sering mendapat pertanyaannya, sebenarnya GERD ini bahaya apa enggak? Kalau ditanya begitu mungkin begini ya, saya akan coba jawab ya. Jadi sebenarnya untuk GERD itu sendiri bukanlah sebuah penyakit yang mengancam nyawa, yang langsung mengancam nyawa. Cuman kalau kita biarkan terus-menerus, ini akan menimbulkan berbagai macam komplikasi dan mungkin menyebabkan berbagai masalah. Dan di video sebelumnya mungkin saya sudah sempat bilang ya, bahwa saya mau menjelaskan mengenai apa sih komplikasi yang terjadi pada pasien-pasien yang mengalami GERD. Ya, terus teman-teman untuk yang belum sempat nonton video yang kemarin silahkan tonton di sebelah sini. Oke. Terus sekarang kita lanjut ya mengenai pembahasan mengenai komplikasi. Komplikasi yang pertama adalah struktur pada esofagus. Esofagus seperti yang sudah saya jelaskan itu merupakan kerongkongan ya. Jadi ada struktur itu semacam penyempitan. Jadi gini teman-teman, pada pasien yang mengalami GERD itu kan kerongkongannya terpapar zat asam dari asam lambung ya, dan terpapar dalam waktu yang lama sehingga di situ bisa terjadi peradangan. Peradangan ini juga pada akhirnya mungkin bisa menyebabkan kerusakan pada struktur jaringan esofagus itu sendiri. Nah, kerusakan jaringan ini nanti secara otomatis tubuh kita akan membentuk jaringan parut. Mungkin bisa ada jaringan yang membaik, tapi mungkin bisa terjadi jaringan parut. Nah, jaringan parut ini ternyata tidak sama dengan jaringan asal, jaringan esofagus. Jadi kemampuannya, jadi itu bikin lumen atau saluran yang di esofagus ini menjadi lebih sempit ya karena jaringan parut tadi gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini untuk yang kedua. Untuk yang kedua komplikasinya kita sebut sebagai Barrett esofagus teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi pada struktur esofagus, sel-sel yang rusak digantikan oleh jaringan parut, kalau pada Barrett esofagus itu menjadi sel-sel yang berbentuk kolumnar teman-teman. Untuk mekanismenya sendiri belum diketahui secara pasti, tapi sel kolumnar ini merupakan sel-sel yang ada di dinding lambung gitu teman-teman. Dan Barrett esofagus, sel-sel kolumnar ini bisa kita sebut sebagai pre-kanker teman-teman. Apakah akan selalu menjadi kanker? Tidak. Jadi nggak semua kondisi ini jatuh pada keadaan kanker, tapi dalam perjalanannya bisa seperti itu. Dan terakhir, komplikasi yang paling parah adalah adenokarsinoma atau kanker adenoma, teman-teman. Ya, mungkin untuk kanker adenokarsinoma ini apa, kita bahas di next video ya, untuk berikut-berikutnya. Sekarang kita mau ngomongin aja mengenai pencegahan atau hal-hal apa saja yang teman-teman bisa lakukan di rumah untuk mengurangi gejala GERD ini. Oh ya, tadi sebelum membahas mengenai pencegahan, jadi komplikasi-komplikasi yang tadi saya sebutkan itu sebenarnya bisa dicegah ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman sudah terdiagnosa GERD, ya memang dengan minum obat secara teratur dan GERD-nya bisa dikendalikan, tentu saja tidak akan menyebabkan komplikasi. Dan derajat komplikasi yang terjadi pun tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor ras, faktor genetik, faktor lingkungan. Jadi nggak semata-mata akan menjadi seperti itu semua gitu teman-teman. Ya, balik lagi ke pencegahannya. Yang pertama teman-teman, kalau pada pasien GERD itu sebaiknya setelah makan jangan langsung berbaring. Setidaknya menunggu. Ada yang mengatakan bahwa tunggu sampai 4 jam. Jadi 4 jam itu memang lamanya proses pencernaan di lambung agar makanannya bisa mulai secara perlahan masuk ke dalam usus halus atau duodenum tadi, maaf. Ya, menunggu 4 jam. Terus kalau pada saat tidur, posisikan kepala lebih tinggi. Jadi makanannya nggak kedorong ke atas dengan posisi kepala yang lebih tinggi ini. Terus teman-teman juga harus, mohon maaf ini, hindari merokok
dan alkohol. Dua zat ini akan sangat mengganggu sekali dalam pembentukan asam lambung. Dan ini akan memperparah keadaan GERD. Ya kita udah tahu lah dampak dari rokok, dampak dari alkohol itu nggak bagus banget buat tubuh. Apalagi ini sekarang kita lagi bahas GERD, jadi sebaiknya dihentikan ya. Dan ada satu minuman juga yang selalu mungkin saya ulang-ulang, yaitu hindari minuman berkafein. Karena kafein ini juga punya efek untuk menipiskan dinding lambung. Untuk berikutnya, teman-teman juga harus kurangin makanan berlemak. Kenapa teman-teman harus kurangin makanan berlemak? Karena makanan yang berlemak ini, saya bilang dikurangin ya, bukan tidak dimakan sama sekali, tapi jumlahnya harus dikurangin. Dikurangin dalam artian, karena apa? Makanan yang berlemak ini, pencernaan di lambungnya lebih lama, dia ngetem di lambungnya lebih lama. Jadi pengosongan dari lambungnya pun akan lebih lambat. Karena pengosongan lebih lambat, tentu saja teman-teman beresiko terjadinya reflux atau dorongan makanan atau asam lambung dari lambung ke kerongkongan. Dan teman-teman juga yang mengalami obesitas itu disarankan untuk menurunkan berat badannya. Karena ini juga akan mempengaruhi kondisi GERD Anda. Dan yang terakhir adalah hindari obat-obatan yang mungkin dapat melemahkan otot sphincter. Otot sphincter itu apa? Mungkin lihat di atas ini ya. Di video kemarin sudah saya bahas. Jadi ada obat-obatan tertentu yang memang berefek melemahkan otot sphincter dari esofagus. Otot esofagus ini, otot lower esophagus sphincter, LES kita bilangnya. Nah, itu sebaiknya dihindari. Obat-obatannya apa aja ya? Silahkan nanti, makanya kalau minum obat silahkan konsultasi dulu ke dokter yang ada di sekitar Anda supaya nanti bisa lebih terarah dan teratur. Gitu ya teman-teman mengenai komplikasi yang mungkin terjadi akibat penyakit GERD dan juga pencegahannya. Buat teman-teman silahkan like video ini bila video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan kalau mau tanya-tanya bisa kok tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain pada ngerti mengenai video yang saya bagikan ini. Terima kasih, sampai jumpa.